Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai aliran air di dalam tanah, di mana Anda sudah mempelajari apakah itu hukum Bernoulli ya, di mana di hukum Bernoulli kan kita mempelajari mengenai tekanan air ya, tekanan hidrostatik, kemudian ada juga hukum Darcy, di mana hukum Darcy ini nanti akan kita ketahui koefisien rembesan pada tanah. Nah, kemudian Anda juga telah mempelajari bagaimanakah cara mencari koefisien rembesan ya dari tanah, baik itu dari tanah berbutir halus ataukah dia tanah berbutir kasar. Ya, ada dua macam jenis percobaan ya atau praktikum. Bisa menggunakan constant head apabila tanahnya adalah tanah berbutir kasar. Yang satunya adalah falling head. Ya, kalau misalkan dia untuk tanah berbutir halus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rembesan pada tanah berlapis. Ya, karena pada kenyataannya tanah itu kan tidak hanya satu lapis saja. Jadi dari kedalaman 0 sampai kedalaman yang paling terdalam mungkin 500 meter ya. Dan seterusnya itu tidak hanya ada satu lapis saja, tapi berlapis-lapis. Nah, itu juga ditentukan berdasarkan kondisi geologi sebelumnya. Nah, jadi bagaimanakah faktor-faktor alam yang terbentuk dari suatu permukaan itu? Nah, makanya tanah itu bisa terjadi berlapis-lapis ya. Jadi antara lapis 1 dan lapis 2 itu memiliki karakteristik yang berbeda. Entah itu dari parameternya, jenisnya, klasifikasinya, itu pasti mereka akan berbeda antara 1 dan 2. Nah, kemudian bagaimanakah koefisien rembesan ya? Koefisien rembesan yang akan dihasilkan apabila dia itu terjadi pada tanah berlapis. Ya, itu nanti akan kita hitung nantinya itu bagaimana. Oke. Nah, jadi ada ini ya, ada dua kondisi apabila nanti itu rembesannya itu terjadi pada rembesannya itu terjadi pada sejajar dengan arah lapisan. Yang kedua adalah apabila rembesannya itu terjadi tegak lurus arah dari lapisannya. Itu bagaimana? Gitu. Nah, kaitannya apa, Pak? Kalau misalkan dia itu terjadi sejajar dengan arah lapisan, ya, jadi nanti dia akan memiliki gradien hidrolik yang sama. Ya, gradien hidroliknya kalau misalkan dia itu alirannya itu sejajar, dia akan memiliki gradien hidrolik yang sama antara lapisan satu dan lapisan lainnya. Tapi kalau misalkan dia itu tegak lurus arah lapisan, ya, dia itu akan memiliki volume aliran yang sama. Volume kecepatan ya. Kecepatan aliran yang sama. Kalau dia tegak lurus arah lapisan. Begitu. Nah, makanya nanti akan menghasilkan rumusan yang berbeda, rumusan ekivalen ya. Jadi anggapannya tuh koefisien rembesan pada lapisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu dijadikan satu menjadi koefisien rembesan ekivalen. Jadi KEQ kayak gini. Intinya seperti itu. Nah, sekarang ke yang sejajar arah lapisan dulu. Nah, berdasarkan hukum Darcy ya, jadi debit air yang lewat penampang tanah itu kan sama dengan Q ya, Q kecil. Nah, di mana rumusannya Q kecil sama dengan K kalikan I kalikan A. Kan begitu? K kalikan I kalikan A. Nah, di mana nanti untuk A-nya atau luas penampang, karena nanti kita itu kalau luas penampang kan berarti kan dia panjang kali lebar. Begitu. Nah, panjang kali lebar dari arah alirannya. Kalau misalkan arah alirannya ke sini, berarti kan nanti kan harus kita potong ya. Dimana kalau misalnya kita potong di sini, berarti nanti akan ada bentuk kotak gitulah ya anggapannya. Dimana yang tingginya ini adalah mungkin adalah lebarnya, yang panjangnya adalah ke arah dalamnya ini. Gitu. Nah, untuk panjangnya itu nanti kita bisa pakai persatuan meter.
seperti ini. Nah, makanya dari rumusan ini nanti bisa kita sederhanakan lagi menjadi V kalikan H, di mana kan V sama dengan K kalikan I. Kan itu ya. Nah, karena di sini tuh nanti ada banyak lapisan, maka yang dipergunakan adalah K ekivalen dan I ekivalen juga. Nah, V-nya juga V ekivalen. Begitu. Nah, V ekivalen ini K ekivalen, I ekivalen, V ekivalen itu seperti apa? Jadi dia gabungan dari beberapa lapisan. Begitu. Nah, atau kalau misalkan dijabarkan, yang bisa menjadi seperti ini. Jadi ya V kalikan 1 kalikan H1 ini adalah miliknya lapisan 1. Yang ini miliknya lapisan 2. Itu dan seterusnya. Nah, Vn kalikan 1 kalikan Hn yang miliknya yang N. Gitu ya. Nah, karena di sini nih pengalinya 1, berarti bisa kita langsung abaikan saja yang 1 ini menjadi V kalikan H. V1 kalikan H1 ditambah V2 kalikan H2 ditambah V3 kalikan H3. Gitu. Nah, V itu kan adalah K kalikan I ya. Baik itu V ekivalen ataupun V1, ya berarti sama-sama dikalikan K dengan I. Apabila kita substitusikan rumusan V ini ya ke dalam 1 ataupun 2, ya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, misalkan untuk yang sebentar. Jadi dulu tak ya? Iya, iya, sih dulu Mas. Oke, sorry. Sampai mana dia tadi? Sini ya. Apabila kita substitusikan rumusan ini, V kalikan K kalikan I ke dalam rumusan 2 dan rumusan 3. Kalau misalkan masuk ke rumusan 2, berarti nanti kita masuk yang di sini ya, yang ini. Nah, gitu ya. Nah, di mana tadi kan V kalikan H1 ya, V ekivalen kalikan H sama dengan ya V1 kalikan H1 ditambah V2 kalikan H2 dan lain seterusnya. Nah, kemudian V1-nya, V2-nya, Vn-nya, V ekivalennya kita sama-samakan masukkan ini. Nah, sehingga menjadi ini. Ya. K kalikan I kalikan H sama dengan yang ekivalen ya, sama dengan K1 kalikan I1 kalikan H1, K2 kalikan I2 kalikan H2 dan seterusnya. Nah, untuk aliran air sejajar lapisan tanah, ini nilai gradien hidroliknya itu sama. Dia, besarannya. Besaran dari gradien hidroliknya itu sama. Antara lapisan 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, sehingga karena ini besarannya sama, berarti nanti untuk gradien hidroliknya, untuk aliran air sejajar lapisan tanah, itu bisa kita abaikan. Nah, sehingga rumusannya ya bisa menjadi seperti ini kita sederhanakan ya. Ini kita abaikan I1, I2, I3 sampai IN ya, dan I ekivalennya kita abaikan menjadi ya K kalikan H sama dengan K kalikan K1 H1 plus K2 H2 dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti yang kita akan cari itu adalah K ekivalennya. Kalau misalkan kita ingin mencari K ekivalennya, berarti kan hanya akan kita pindah ke kanan. Ya, otomatis kalau hanya kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi pembagi. Nah, sehingga rumusannya dari K ekivalen untuk aliran air sejajar
lapisan tanah, dia menjadi seperti ini. 1 per H kalikan K1H1 plus K2H2 plus Kn kalikan Hn. Nah, sehingga nanti apabila Anda memiliki persoalan, ya, Anda disuruh cari berapakah besaran koefisien permeabilitas ekuivalen, ya, atau seluruh total lapisan yang ingin kita ketahui, apabila arah alirannya itu sejajar dengan arah lapisan tanahnya, itu bagaimanakah, berapakah nilainya? Nanti menggunakan rumusan ini. Begitu. Dari sini jelas ya? Jadi tinggal pakai ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Pak, sepertinya. Belum, Bapak. Itu yang untuk lapisan sejajar dengan aliran dengan tanah, dengan lapisan tanah, ya. Nah, kemudian kalau tegak lurus bagaimana? Nah, kalau untuk arah aliran tegak lurus lapisan tanah, ya, jadi dia V-nya yang sama, kecepatannya yang sama. Nah, sedangkan untuk H-nya atau perbedaan tekanannya itu ya dijumlahkan, ya H1 plus H2 sampai Hn. Itu H adalah beda total head setelah air mengalir melewati tanah setebal H. Nah, itu adalah beda total head-nya. H1 ya berarti dia penurunan total head setelah air mengalir melewati tanah setebal H1. Nah, ini H1 yang ini, ya. Kalau H ini ya ini. Nah, seperti yang diketahui tadi, ya, dari rumusan tadi, V kan sama dengan K kalikan I. Ya, di mana I itu gradien hidrolik itu sama dengan kan delta H per delta L, gitu ya. Delta H di sini adalah ya H kecilnya atau H1, sedangkan delta L-nya ya berarti ya sorry salah. Delta H-nya ya berarti ya pengurangan di setiap pengurangan beda total head di setiap lapisannya. Nah, nanti bisa kita bisa kita simbolkan dengan H kecil ini tadi, ya. Nah, sedangkan panjang alirannya ya berarti per setiap lapisan, yaitu H1, H2, H3. Nah, itu ya. Nah, saya anukan lagi. Jadi beda total head setelah air melewati tanah setebal H. Jadi ya, totalnya ya. Totalnya, jadi dari awal sampai akhir itu beda total head-nya berapa. Kemudian dibagi dengan delta L-nya, di mana delta L-nya itu adalah setebal lapisannya, yaitu H1, H2, H3. Nah, sehingga nanti seketika kita masukkan semuanya rumusannya, ya. K kalikan Eki kalikan H per H, K1 kalikan H1 per H1, Kn kalikan Hn per Hn. Ini, ya. Nah, sehingga apabila kita ingin mencari H-nya, kita bisa mendapatkan rumusan seperti ini. Nah, H1 sama dengan V1 kalikan H1 per K1. Hn sama dengan Vn kalikan Hn per Kn. Nah, apabila kita substitusikan ya rumusan 3 ini ke dalam rumusan 1, yang ini, di mana di sini kan yang diketahui kan adalah V, ya. Di mana V kan tadi rumusannya ini. Berarti nanti ini yang kita masukkan. K kalikan H per H. Nah, menjadi seperti ini. Karena sama ya V-nya, sehingga ya K ekuivalen dibagi H per H sama dengan ya K1 kalikan H1 per H1 dan lain sebagainya. Apabila kita substitusikan rumusan 3 kedua, ya, di mana kita yang ingin carinya itu adalah H kecilnya, berarti rumusannya menjadi seperti ini. V ekuivalen kalikan H per K ekuivalen sama dengan ya V1 H1 per K1 dan lain sebagainya ditambahkan. Gitu. Nah, kemudian untuk tanah untuk arah aliran tegak lurus lapisan tanah itu kan V-nya kan sama dia. V ekuivalen sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Nah, sehingga nanti pada persamaan ini, ya, pada persamaan ini itu nanti V-nya bisa kita abaikan. Nah, jadi dari ini, ya,
sehingga hanya bisa didapatkan rumusan ini saja. H per K sama dengan H1 per K1 plus H2 per K2 dan lain sebagainya. Sehingga untuk mencari K ekivalen, nah berarti kan ini menjadi kebalikan ya. K ekivalen ke atas berarti ini harusnya kan ke bawah, karena ini dibalik menjadi ke atas juga, menjadi yang menjadi pembagi adalah yang ini. Sehingga untuk mencari koefisien rebesan ya, koefisien rebesan ekivalen pada tanah di mana arah alirannya itu tegak lurus dari tanahnya, berarti pakai ini nanti rumusannya. Nah, sehingga nanti berbeda ya rumusannya apabila arah alirannya tegak lurus dan sejajar, perumusan yang digunakan itu adalah berbeda. Gitu. H sendiri itu adalah penjumlahan dari H1, H2, H3, Hn. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini perbedaannya antara tanah berlapis pada tegak lurus lapisan dan sejajar arah lapisan. Nah, apabila semuanya nanti ingin kita gabungkan ya, antara yang sejajar dengan tegak lurus, nah, kita bisa langsung ya akarkan aja. Jadi di rata-rata semuanya. Nah, sehingga menjadi K ekivalen untuk arah X dan arah Y. Contohnya seperti ini. Nah, apabila ada sebuah saluran ya, ada sebuah saluran memiliki potongan lintang seperti gambar itu, di mana air mengalir secara vertikal dan horizontal dari saluran. Jadi dia itu mengalir dari secara vertikal ke bawah ya, dan juga secara horizontal. Nah, kita disuruh cari permeabilitas ekivalennya pada arah horizontal dan arah vertikal. Nah, kemudian asumsikan permeabilitas di setiap lapisan itu sama. Nah, kita disuruh cari rasio antara permeabilitas horizontal terhadap vertikal untuk aliran yang melalui samping saluran. Gitu. Nah, solusinya, kanalnya kan dia cuma 3 meter nih. Ya, berarti nanti kita hanya mencari yang area ini saja, yang area 3 meter ini saja. Berarti kalau misalkan kita lihat ya pada gambar ini, dia ada berapa ini? Ada 3 lapisan saja ya yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah lapisan pertama, dia adalah setebal berapa ini? 1 meter. Lapisan kedua hanya 1,5 meter. Kemudian untuk yang lapisan 3, kanalnya ini hanya berapa ini? 1, 1,5, 2,5. Berarti di sini adalah setengah meter saja. Gitu. Jadi di lapisan 3 hanya setengah meter saja kedalamannya. Nah, kita nanti akan mencari berapakah koefisien permeabilitas ekivalen pada arah vertikal dan horizontal. Kalau dia arah horizontal berarti sejajar arah lapisan, kalau vertikal berarti dia tegak lurus arah lapisan. Nah, kalau yang tegak lurus arah lapisan berarti kita akan menggunakan rumusan ini ya. Kita menggunakan rumusan ini. Nah, 1 per H kalikan K1 kalikan H1 ditambah K2, ini ini sejajar arah lapisan ya. Yang sejajar arah lapisan menggunakan ini. K ekivalen sama dengan H1 per H dikalikan K1 kalikan H1 ditambah K2 kalikan H2 dan seterusnya. Nah, hanya adalah 3 meter. Oke. Koefisien permeabilitas pada lapisan 1 dia sebesar 2,3 kali 10 pangkat min 5. Ya, di sini dijadikan 10 pangkat min 6. Makanya dia di depannya ini bukan 2,3, jadinya adalah 0,23. Nah, hanya ketebalan dari H1 adalah 1 meter. Jadi dari sekian-sekian ini hanya 1 meter saja. Gitu. Nah, K2 kalikan H2. K2-nya adalah 5,2 kali 10 pangkat min 6. Yang ini ya. Nah, ini. Ketebalannya berapa? H2-nya adalah 1,5. Nah, begitu juga untuk yang H3. H3-nya hanya 0,5. Nah, ini hanya 0,5 ya. Kemudian koefisien permeabilitasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian kita hitung semuanya, didapatkanlah koefisien permeabilitas ekivalennya adalah 3 kali 10 pangkat min
6 cm per second. Begitu. Cukup mudah ya menurut saya, tinggal Anda definisikan apa itu H, apa itu K, kemudian tinggal Anda pakai saja rumusannya, kemudian jadi deh. Jadi bisa kita ketahui berapakah koefisien permeabilitas ekuivalennya. Nah, ini untuk yang sejajar. Nah, kalau tegak lurus, kita menggunakan rumusan ini. Ya, nah, H-nya adalah total, H1 per K1, H2 per K2, H3 per K3, tinggal kita masukkan, ketemulah nilainya adalah sekian. 0,61 kali 10 pangkat min 6. Jika kita lihat bahwasanya koefisien permeabilitas apabila dia itu sejajar arah lapisan, dia itu lebih besar nilainya daripada yang tegak lurus arah lapisan. Betul ya? 3 kali 10 pangkat min 6 dengan 0,61 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Kenapa Pak kok terjadi seperti demikian gitu ya? Karena kalau tegak lurus arah lapisan ya, jadi kayak lempung, Anda kan kemarin di pertemuan pertama kan sudah lihat ya secara mikroskopik bahwasanya tanah lempung itu dia berupa lempengan-lempengan. Ya, jadi lempengan-lempengannya dia tertumpuk kayak gini. Jadi kayak tembok ya. Tembok itu kan dia kalau tersusun secara vertikal ya, dia itu kan harus melewatinya, kalau misalkan dia itu ada rongga-rongganya kan belak-belak gini dulu. Nah, itu dia menjadi lama koefisien permeabilitasnya. Tapi kalau misalkan dia itu sejajar arah lapisan ya, dia tumpuk-tumpuk kayak gini doang, nah dia semakin cepat gitu. Kenapa? Karena tinggal lurus aja dianya. Nah, itu yang membedakan mengapa kok koefisien permeabilitas secara horizontal dan vertikal itu berbeda nilainya. Jadi memang lebih cepat sejajar arah lapisan daripada tegak lurus arah lapisan. Gitu ya. Nah, itu adalah mengenai koefisien permeabilitas. Oke, ini lupa saya rasionya. Tadi kan yang ditanya adalah rasio ya. Hitung rasio antara permeabilitas horizontal terhadap vertikal. Nah, ya tinggal kita bandingkan saja. Tadi rasio perbandingan antara horizontal terhadap vertikal. Berarti horizontalnya yang di atas, vertikalnya yang di bawah. Horizontalnya adalah 3 kali 10 pangkat min 6, vertikalnya adalah 0,61. Didapatkan 4,9. Jadi yang horizontal itu 4,9 kalinya dari yang vertikal. Itu perbandingannya. Nah, kemudian untuk apabila kita ingin mencari koefisien permeabilitas ekuivalen apabila yang ada pada area bawah kanal, itu berarti sisanya. Nah, berarti rembusannya ke bawah ya, bisa kita gunakan ya secara tegak lurus arah lapisan. Ya, hanya berarti kan sisanya ya, sisanya berarti 3 dikurangi totalnya ini berarti berapa nih? 3 ditambah 1,2 ditambah 1,5, yaitu 5,7. Ya, hanya 5,7, H1-nya adalah 1,5 sini ya. H2-nya adalah 1,2, H3-nya adalah 3. Didapatkan koefisien permeabilitas ekuivalennya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 6. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Ya, jelas, Pak. Jelas ya, jadi sangat mudah sekali. Yang lainnya gimana? Cuma satu doang nih yang jawab. Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, jadi hanya itu saja untuk cara mencari koefisien permeabilitas arah vertikal dan arah horizontal dari lapisannya, gitu ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai flow nets. Nah, ini ya. Jadi flow nets itu anggapannya adalah jaring-jaring aliran di dalam suatu tanah. Gitu. Dapat digambarkan sebagai jaring-jaring yang terdiri dari garis-garis yang saling tegak lurus. Ya, jadi ada garis yang ini dan garis ini garis yang lurus ya dan garis yang putus-putus. Gitu. Ada dua macam garis ini yang pada flow nets ini. Yang pertama adalah disebut dengan garis aliran. Nah, garis di mana partikel-partikel air ini mengalir dari bagian mempunyai energi lebih tinggi ke bagian energi lebih rendah. Jadi garis aliran di mana air itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah.
Jadi pastinya kalau alirannya dari kiri ke kanan, berarti dia akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Gitu. Itu adalah garis aliran. Kemudian ada yang disebut dengan garis ekipotensial. Garis ekipotensial itu yang mana? Garis ekipotensial itu adalah yang putus-putus ini. Ya. Nah, garis ekipotensial ini menunjukkan garis yang memiliki beda total head yang sama. Gitu. Jadi dia memiliki total head yang sama. Gitu. Jadi ketinggian air yang sama. Jadi di area sini, garis putus-putus ini dia memiliki tinggi tekanan airnya itu sama. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, pastinya antara garis ekipotensial satu dan yang lainnya itu pasti nilainya berbeda. Semakin dia itu ke kanan ya, dia tinggi total tekanannya itu pasti akan semakin rendah karena dia alirannya dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi misalkan seperti ini, di sini tuh nilainya 10, berarti di sini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Tinggi tekanannya ya, karena dia alirannya dari kiri ke kanan. Nah, ada dua ya, garis aliran dan garis ekipotensial. Oke, nah ini contohnya flow net pada turap ya. Sedangkan ini adalah flow net pada bendungan. Nah, flow net ini nanti akan Anda gunakan juga pada saat Anda mengerjakan tugas besar irigasi bangunan 2, di mana nanti Anda akan mendesain yang namanya dam. Gitu ya. Gunanya apa Pak flow net ini? Gunanya salah satunya adalah untuk mencari berapakah faktor keamanan yang dihasilkan terhadap damnya nanti, gitu ya, terhadap bisa guling juga ya, ataupun ini gaya angkat atau uplift. Nah, itu yang nanti akan diketahui, itu gaya uplift-nya berapa pada bendungan ini. Nah, itu salah satunya yang diketahui dengan cara menggunakan flow net ini tadi. Gitu. Nah, ini ya, garis ekipotensial dan garis aliran di bawah bendung. Nah, ini adalah garis alirannya, flow lines-nya. Oke. Nah, yang ini adalah garis ekipotensial. Nah, di mana garis ekipotensial ini dia memiliki total head yang sama. Nah, ini. Ya, jadi ada area sini dan sini tuh memiliki total head yang sama. Padahal dia kan melengkung ke bawah ya. Nah, tapi dia memiliki total head yang sama. Begitu. Antara garis ekipotensi satu dan yang lainnya itu beda total head-nya. Pasti yang di sebelah kanan ini dia semakin rendah nantinya. Begitu. Nah, ini contohnya lagi ya. Nah, ini adalah flow line, ini adalah ekipotensial. Ingat, ekipotensial itu memiliki total head yang sama. Nah, contohnya nih ya, dari kiri ke kanan. Nah, kalau ini alirannya ke sini, berarti yang paling kiri dia memiliki total head yang lebih tinggi. Nah, semakin ke sini dia semakin rendah ya. Nah, semakin rendah dia. Oke, nah dari flow net tadi, ya nanti kita bisa mengetahui berapakah debit air yang melalui setiap parit alirannya. Nah, setiap parit aliran itu flow channelnya ya. Jadi setiap sekian ini, ya itu bisa kita ketahui berapakah debit yang melalui parit aliran ini. Gitu. Nah, pastinya nanti delta H-nya ya, delta H-nya itu merupakan pengurangan dari setiap garis ekipotensialnya. Misalkan ini adalah H1, H2, H3, H4, H5. Ini adalah ekipotensialnya, garis ekipotensial ya. Ini garis aliran, ini garis ekipotensial. Berarti nanti ya delta H-nya ya berarti sama dengan H1 min H2, H2 min H3, H3 min H4. Setiap adanya garis ekipotensial, dia akan ada pengurangan tekanan, gitu, delta H-nya, ya. Nah, nah ini, jadi delta H nanti itu sama saja dengan
H dibagi dengan ND. Ya, di mana H ini adalah tinggi total tekanan, beda tinggi dari hilir ke hulu. Misalkan kayak gini contohnya. Nah, ya, hilirnya kan ini, hulunya kan ini. Betul ya. Hulu itu yang paling tinggi atau yang paling rendah ya? Kalau lupa saya. Hulu ke hilir tinggi, ya? Pak. Dulu tinggi, Pak. Dulu, Pak, Hulu tinggi, ke Pak. hilir ya? Oke. Ya. Hulu ke hilir ya. Berarti Ya, ini Pak. hulunya. Ini adalah hilir. Ya, Oke ya. Ya, Pak. Nah, kalau misalkan kita lihat dari soal ini, berarti dia H totalnya, ya, atau delta H totalnya itu adalah dari sini menuju ke sini. Nah, berapakah ini? 19 ya. Nah, berarti nanti H besarnya tadi itu adalah 19. Saya kasih contoh lagi, yang ini. Oh, ini tidak ada nilainya. Nah, kalau yang ini berarti tinggi total H-nya itu adalah HL ini tadi. Nah, kalau ini ya H. Nah, kalau yang ini ya berarti ya 7 meter H-nya. Begitu ya. Nah, di sini H yang dimaksud di sini adalah perbedaan tinggi total tekanan ya dari hulu ke hilir. Gitu. Nah, sedangkan MD adalah jumlah kehilangan energi ekipotensial atau jumlah banyaknya garis ekipotensialnya. Nah, itu adalah ND-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ya, ini kan adalah garis ekipotensialnya, yang ini adalah garis aliran. Oke. Nah, kalau di sini kita jumlahkan, ND-nya itu jumlahnya adalah 8. Oke, NF ini garis aliran ya. Garis alirannya itu ada 4. ND-nya itu ada 8. ND 8 itu dari mana saja Pak perhitungannya? Ya, bukan setiap garisnya yang kita hitung. Kalau misalnya kita lihat garisnya yang kita hitung ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Tapi bukan garisnya yang kita hitung, tapi adalah areanya yang kita hitung. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah ND. NF-nya ada 4. Ya, dari mana saja Pak? Dari ini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi garis anggapannya itu jumlah alirannya itu ada 4. Ya. Kemudian jumlah ekipotensialnya itu ada 8. Nah, itu caranya. Nah, kalau misalkan ketinggiannya ini adalah 10 meter, berarti nanti setiap garis ekipotensialnya itu akan berkurang, nilainya adalah sejumlah ya 10 per 8. Gitu kan? Tadi kan rumusannya adalah H per ND. Nah, H per ND sama dengan 10 per 8. Sama dengan berapa ini? 1,25. Setiap garis ekipotensialnya, dia itu akan berkurang sebesar 1,25. Berarti kalau misalnya saya contohkan di sini ya, di sini itu ketinggian tinggi total head-nya adalah 10. Di sini berarti dia berapa? 10 kurangi 1,25. 8,75. Di sini berapa? Berarti 7,5. 7,5. Betul. Nah, di sini berapa? Berarti 6,25. 5. Begitu seterusnya. Berarti sini berapa? Kita teruskan. Berarti sini 5. 5,5. Hah? 5, Pak, 5. Iya, Pak, 5. 5. Ya, 5. Kemudian 3,75. Kemudian berapa ini? 2,5. 2,25. Kemudian Enggak 1,25. 1,25. oh iya, sorry. Keliru. 1,25 ya. Iya, Pak. 1,25. Nah, yang di sini 0. Begitu.
Jadi setiap garis segi potensialnya, ya, dia itu akan berkurang sebesar H per ND. Nah, berkurangnya berarti di sini ya dari 10, 8,75, 7,5, seterusnya sampai 0. Nah, gitu ya, karena alirannya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ya, oke, saya lanjutkan. Mana tadi? Nah, sampai sini ya tadi ya. Nah, nah, untuk debit yang melalui satu parit aliran, hanya satu parit aliran saja, yang ini ya. Nah, delta Q-nya, perbedaan delta Q-nya, perbedaan debitnya, itu sama dengan delta Q sama dengan delta Q1 sama dengan delta Q2 sama dengan delta Qn. Itu ya, Oke. Oh iya, berarti delta Q totalnya itu sama dengan debit ya, debit yang keluar, debit yang keluar itu antara 1, kemudian parit 2, parit yang segi 41 ini sama segi 42, segi 43 ini sama semuanya, debit yang keluarnya. Begitu. Nah, tadi kan rumusannya Q kan sama dengan KIA. Ya, Q sama dengan KIA. K-nya adalah koefisien permeabilitas, I-nya adalah delta H per delta L, A-nya adalah ya panjang kali lebar. Tapi karena dia ini 2 dimensi, berarti nanti dia bisa per 1 meteran. Gitu ya. Nah, K-nya koefisien permeabilitas, ini I-nya, ini adalah A-nya. Nah, berarti untuk delta Q, kalau menurut rumusan ini, ya, berarti ya nanti ya delta Q1 sama dengan delta Q2 sama dengan delta Qn. Jadi rumusannya ya disama dengan K. Gitu. Nah, I-nya adalah delta H per delta L. Delta H ya berarti ya H1 min H2. Gitu ya. H1 min H2 itu adalah delta H-nya. Nah, sedangkan untuk delta L-nya ya berarti ya panjangnya aliran itu mengalir, yaitu L1-nya ini. Dari sini menuju ke sini. Begitu. Nah, sedangkan untuk A-nya ya sama dengan B1 kalikan 1. Jadi per 1 meter B1 ini ya, dikalikan 1 meteran ke arah dalamnya. Begitu. Nah, untuk parit 1 sama dengan parit 2 sama dengan parit 3 sama dengan parit R. Gitu ya. Nah, kan tadi H1 min H2, H2 min H3 itu kan sama dengan H per ND. Gitu kan? Ya tadi ya, yang ini ya. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi nanti ya, rumusannya dari ini menuju ini. K kalikan H per ND kalikan B1 per L1. Oh ya, yang ini ya. B1 per L1. Jadi ini masuk ke sini gitu. Yang H1 min H2 sama dengan H per ND. Gitu. Jadi seperti ini rumusannya. Nah, nanti ya, apabila nanti di dalam penggambarannya ya, kok dalam penggambarannya. Apabila nanti ya kita permisalkan apabila perbandingan antara B1 dan L1 itu sama ya di semua kotaknya, apabila perbandingan antara B1 dan L1 itu sama di setiap kotaknya, ya, baik itu B1 per L1 dan B2 per L2 itu sama, ya perbandingan kotaknya, itu bisa kita permisalkan dengan N nantinya, sehingga nanti rumusan ini tadi bisa berubah lebih sederhana lagi menjadi ini. Gitu. Nah, nanti tergantung dari cara menggambarnya kita nanti. Ya, apabila kita bisa membuat kotak itu memiliki perbandingan yang sama antara panjang dan lebarnya, ya, dia itu bisa lebih mudah lagi nanti rumusannya. Tapi kalau misalkan antara B1 dan L1 itu perbandingannya tidak sama setiap kotaknya, ya Anda harus hitung per setiap kotaknya, nanti dijumlahkan. Begitu. Nah, untuk menghindari kesusahan seperti itu, maka nanti di dalam teknis penggambarannya, Anda juga perlu memperhatikan juga. Begitu. Nah, perbandingannya sama itu seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Semisal
nilai B1-nya ini ya itu sama dengan 5 misalkan. Ya, 5 cm. L-nya adalah 10 cm. Berarti perbandingannya sama dengan 5/10. Kan gitu ya, sama dengan berapa? 0,5 perbandingannya. Gitu ya. Kemudian untuk yang B2 ini ternyata ya setelah digambar itu dia panjangnya itu adalah 2,5. Nah, L2-nya adalah 5. Berarti perbandingannya berapa dia? 2,5 dibagi 5. Sama. 0,5. Nah, yang dimaksud dengan perbandingannya sama itu seperti ini. Gitu. Jadi di dalam penggambarannya berapapun dia itu nilainya harus perbandingannya adalah 0,5. Gitu. Jadi nanti ya main perkiraan juga ya, gitu ya. Nah, begitu. Ya, apabila B1 per L1 sama dengan B2 per L2, jadi perbandingannya sama, bisa kita sederhanakan menjadi N. Nah, ini lebih baik. Nah, oke. Nah, nanti Bentar. Mau bersin saya. Oke, sorry. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, untuk debit total, ya tadi itu kan debit per paritnya saja, delta Q. Ya, itu kan delta Q adalah debit per parit aliran saja, jadi hanya satu parit ini saja. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat contohnya ini ya berarti ya per parit ini saja. Nah, ini satu parit, ini ada satu parit lagi, ini satu parit. Gitu. Nah, berarti untuk debit totalnya berapa yang akan lewat ya berarti tinggal kita jumlahkan kan gitu. Parit 1 berapa, parit 2 berapa, parit 3 berapa, parit 4 berapa. Nah, gitu ya. Nah, sehingga untuk memudahkan ya berarti nanti untuk debit totalnya sama dengan delta Q dikalikan dengan NF. Gitu. NF-nya adalah jumlah total alirannya. Begitu. Nah, delta Q-nya bisa kita jabarkan menjadi K kalikan H per ND kalikan N ya, kalikan NF. Gitu. Atau kita bisa permudah lagi menjadi ini. NF per ND kita ubah ya. K kalikan H kalikan NF per RD kalikan N. Gitu. Nah, ini ada yang lebih mudah lagi nih. Kalau tadi kan apabila B1 per L1 sama dengan B2 per L2, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa menggambar, ya nanti dalam penggambarannya itu kita buat B1 dan L1-nya itu sama, sehingga itu kalau misalkan kita bagi dia itu sama dengan 1, ya misalkan ya B1-nya tuh 5, L1-nya tuh 5. Ya, berarti kan dia 5 bagi 5 kan sama dengan 1. Ya, sehingga N-nya kan sama dengan 1 dia. Ya, N-nya sama dengan 1, sehingga nanti N-nya ini bisa kita abaikan. Sehingga rumusnya menjadi ini. Jadi, baik dia itu perbandingan antara B per L-nya, dan perbandingan antara nilai B dan L-nya, itu sama antara per paritnya, ya, ini bukan jadi 5/10 lagi, 2,5/5 lagi, tapi melainkan dia itu loh. Kok ke close? Mana tadi? Ini ya tadi ya. Nah, dia bukan 5/10 lagi dan 2,5/10 lagi, tapi melainkan dia itu adalah 5 dibanding 5, di sini juga 2,5. Ya, perbandingannya sama. 1 ini juga 1. Nah, di sini juga bisa 2, di sini 2. Nah, sama. Ya, itu akan lebih memudahkan lagi nanti Anda. Begitu dalam perhitungannya. Nah, sehingga rumusannya menjadi seperti ini saja. Begitu. Ya. Nah, gimana Pak cara menggambar flow net-nya sekarang? Ya.
Nah, ketentuan dalam menggambar flownet. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya. Jadi ada yang disebut dengan garis aliran, ada yang disebut dengan garis ekipotensial. Nah, di dalam menggambar flownet ya, muka tanah itu kita anggap sebagai garis ekipotensial nantinya. Jadi B sampai A dan D sampai E itu adalah terhitung garis ekipotensial. Gitu ya. Sedangkan F sampai G itu dihitung garis aliran. Oke. Ini BA dan DE ini adalah garis ekipotensial, ini adalah garis aliran. Gitu. Nah, muka turapnya ini ACD kalau dari gambar ini ya. Muka turapnya ini dia juga garis aliran. Gitu. Jadi aliran 1, aliran 2, aliran 3, aliran 4. Jadi aliran 1 itu dibatasi oleh area ini dan ini. Aliran 2 ya dari ini dan ini. Aliran 3-nya dibatasi oleh ini, aliran 4-nya dibatasi oleh ini. Begitu. Nah, antara garis aliran dan garis ekipotensial itu harus memotong tegak lurus. Jadi dia perpotongannya itu harus tegak lurus. Gitu. Perpotongannya harus 90 derajat, tegak lurus. Jadi ini kalau misalnya kita sudutkan, kita cek sudutnya itu adalah 90 derajat semuanya. Yang ini ya. 90 derajat. Nah, semuanya gitu. Nah, dan juga garis aliran itu tidak akan memotong garis aliran dan juga garis ekipotensial sama. Jadi tidak akan memotong garis ekipotensial. Dan yang lebih penting lagi adalah Anda harus membuat ya perbandingan antara B dan L-nya itu harus sama. Gitu. Jadi antara B1 dan L1 perbandingannya antara ini dengan ini itu harus sama ianya. Nah, kalau di sini itu adalah 5/5, ini adalah 5, kemudian di sini 5 ya, perbandingannya udah 1, nilainya sama. Anda juga bisa membuat di sini adalah 4,5 bandingkan 4,5. Gitu. Di sini 3,75 kali 3,75. Gitu. Jadi paling mudah adalah membuat area garis-garis aliran ini menjadi segi 4. Gitu ya. Jadi ini segi 4. Segi 4. Nah, sama sisinya semua gitu. Antara B dan L-nya. Nah, gitu ya. Nah, area ini dia bisa kita hitung pakai rumusan yang tadi. Yang ini ya. Tapi kemungkinan yang area sini ya itu memiliki perbedaan. Tapi sih bisa kita bisa kita abaikan, jadi langsung saja deh pakai NF. NF-nya sama dengan 4. Tadi kan kalau ini kan F-nya 4 ya. 1 2 3 4. Gitu. Jadi kita samakan sajalah dengan yang lainnya yang area sini. Tapi kalau misalkan Anda ingin lebih detail ya berarti harus berbeda ini, terutama yang area sini. Begitu teknisnya. Oke, jadi sekali lagi Anda gambarkan aja ya sembarangan, ini misalkan garis alirannya Anda kira-kira ya misalkan area sini, 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 kemudian Anda bikin garis ekipotensialnya itu harus tegak lurus dan kemudian juga perbandingan antara ini dan ini itu sama. Kalau perbandingannya 0,5, perbandingannya ini 1, sorry, ini perbandingannya 1, ya berarti ini juga harus 1 perbandingannya. Antara B dan L. B dan L ini juga 1, ini juga 1 perbandingannya. Begitu. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya, jadi jelas? Ya, Pak, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini apa ini? Oh iya, gaya uplift-nya ya, lupa belum saya jelaskan. Nah, ini
cara menghitung gaya angkat atau uplift pressure ya di bawah bangunan air. Ini yang nanti yang akan Anda butuhkan pada saat Anda mengerjakan TB irigasi bangunan 2. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama Anda gambarkan dulu flow net-nya. Nah, kemudian Anda tentukan garis-garis ekipotensialnya ya, berapakah banyaknya NF, berapakah banyaknya ND. Nah, kemudian tentukan jumlah parit ini ya, NF-ND-nya. Kemudian Anda cari harga setiap satu ekipotensial drop, jadi NF per ND, H per ND-nya. Nah, tadi kan sudah saya ajarkan ya. Jadi kalau misalkan hanya ini 10, berarti di setiap ekipotensial drop-nya itu nilainya adalah, kalau ini 8, berarti kan per 1,25, kan gitu ya. Jadi di sini 10, di sini 8,75, kemudian berkurang lagi. Gitu ya. Nah, ntar saya tulis lagi. Kalau misalkan hanya ini adalah 10, berarti di sini adalah 10, 10, di sini 8,75, di sini adalah 7,5, 6,25, 6, 3,75, 1,25, dan 0. Ya, seperti ini kan? Oke ya. Nah, ini adalah total head. Total head atau H ya. H. Ketinggian H airnya. Gitu, pada setiap garis ekipotensial. Kalau misalkan Anda lihat ya, 8,75 dia itu akan menekan di sisi sini. 7,5 akan menekan di sisi sini. 6,25 di sini. Begitu juga untuk yang 5, 3,75, 2,5 dan 1,25 gitu. Ya. Nah, kemudian untuk mencari U-nya, U itu kan sama dengan U itu kan adalah tegangan air pori. Ya. U sama dengan gamma kalikan H. Ya, gamma yang dipakai adalah gamma W. Nah, H yang dipakai adalah ya H ini. Gitu. Jadi total tekanan air yang mendorong pada satu ekipotensial yang di sini itu sama dengan berapa? Ya 10, kalau misalkan satuannya kilonewton per meter kubik ya. 10 dikalikan 8,75. Nah, berarti tinggi tekanan di sini ya itu sama dengan berapa? 87,5 kilonewton per meter kubik. Itu adalah uplift-nya di titik sini. Di titik 2 juga demikian, nanti Anda cari, berarti ya 75 kilonewton per meter kubik. Di sini 6,25, di sini 5, di sini di sini 62,5, di sini 50, 37,5, 25 dan 12,5. Nah, makanya kalau kita gambar jadinya seperti ini. Ya, di titik 1 dia paling tinggi yaitu 87,5. Kemudian disusul dengan 75 dan seterusnya. Begitu. Ya, itu adalah total tekanan uplift-nya. Kalau totalnya berarti tinggal kita jumlahkan ya. Berapa nanti itu di sana. Nah, ini tentukan pressure head. Ya, atau tinggi air di dalam pisometer untuk tiap-tiap titik poin. Nah, ini ya. Kemudian tentukan tegangan air atau U-nya. Nah, ini U-nya ya. Gamma W kalikan H. H-nya ya per setiap ini. Kemudian kita gambarkan diagram tegangan air dan hitung. Nah, ini adalah diagram tegangan airnya. Mudah ya. Jadi tentukan dulu nanti berapakah beda head-nya di setiap garis ekipotensialnya. Kemudian tinggal kita kalikan gamma W, itu adalah tinggi uplift-nya, gaya angkatnya yang mendorong ke atas ya, bendungnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah jelas penjelasan dari saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, nanti Anda saya kasih tugas. Salah satunya adalah menggambar ini ya, menggambar flow nets.
Dan saya harap gambarnya jangan asal-asalan. Jadi ada itu biasanya beberapa mahasiswa tuh gambar tuh asal gambar aja, asal gitu. Jadi nggak memperhatikan skala atau apa. Nah, sehingga gambarnya sangat jelek sekali, nggak bisa nggak bisa dibaca. Saya harap nggak gitu ya mengerjakannya. Itu pasti dapat nilai minus dari saya kalau gambarnya seperti itu. Jadi harus benar-benar gambar yang baik lah ya, paling nggak seperti inilah ya. Seperti itu. Tugasnya silakan Anda buka buku mekanika tanah. Bab 1 seingat saya, jilid 1. Sebentar saya buka juga. Nah, ini. New share. Terlihat ya share-nya ya? Terlihat, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Anda kerjakan yang 4.13. 4.13. Sih. Untuk ini tentukan pengirba ekivalen. 413. Sorry, 414 aja. 414. Kemudian ini 416. 416 ini dia. 417 dan 418. Jadi ada 3 ya. 414, 417, 418. 3 soal itu saja. Nanti yang 417, 418 nanti ada gambar. Ada bisa crop ini. Ya, crop ini mungkin ke AutoCAD atau ke Word. Ya, silakan Anda buat secerdik mungkin. Paling enak sih mungkin di AutoCAD ya. Jadi tinggal ada gambar nanti per ininya. Nah, begitu juga untuk ini. Kemudian nanti tentukan berapakah NF, berapakah ND, kemudian hitung itu nanti berapakah gaya rembesannya. Oke ya. 414, 417, 418. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup. Untuk minggu depan, kita kurang 1 pertemuan lagi. Ya, nanti akan saya cari ganti hari, kemungkinan di minggu ini. Nanti saya cek di hari Kamis seperti kemarin itu ada apa enggak. Ya, untuk lanjut ke materi tekanan efektif. Kemudian di minggu depan kita akan kuliah bersama dengan UTM, University Teknologi Malaysia, di mana nanti kayaknya sih yang mengisi materi masih orang Malaysia nanti. Jadi itu mengenai konsolidasi, ya, mengenai konsolidasi. Saya harap Anda datang semua, ya, karena sudah diizinkan juga ke Pak Erno. Ya kan ini kelas apa nih? Kelas C apa kelas D? Kelas D kan? Kelas D. Kelas D, Pak. Sudah diizinkan oleh Pak Erno. Ya ini kolaborasi pertama ya bagi saya juga, tapi yang ngajar itu bukan saya. Yang ngajar nanti kayaknya sih menurut informasi yang saya dapatkan orang Malaysianya. Dan nanti yang kedua sepertinya nanti Bu Indra yang akan mengajar gitu. Karena yang hanya diperbolehkan yang ngajar itu adalah yang bergelar doktor sudah. Begitu. Nah, itu saja dari saya ya. Silakan Anda kerjakan, dikumpulkan di minggu depan. 4.14, 4.17, dan 4.18. Oke, kalau begitu perkuliahan pada sore hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.